Oke, balik lagi sama gue di sini, dan di video kali ini gue kedatangan paket lagi. Ini dari Jakarta. Gue beli iPhone lagi, dan ini adalah iPhone XR yang 64GB dual nano SIM Hong Kong full set original. Jadi ini iPhone pertama gue ya, iPhone pertama gue yang dual SIM nano. Jadi gue beli iPhone XR yang dual SIM nano ini tujuannya ya, gue kan belum pernah pakai yang dual SIM. Biasanya sih gue pakai HP kedua ya buat naruh SIM utama gue. Sementara untuk SIM internet gue pakai yang HP utama gue. Dan mungkin dengan hadirnya iPhone XR dual SIM nano ini bisa menggantikan iPhone utama gue tanpa harus menggunakan HP yang satu lagi. Ini gue beli dari Tokopedia, harganya itu Rp6.400.000. Jadi iPhone-nya warna biru, terus 64GB variannya, dual SIM nano Hong Kong. Jadi regionnya kata si sellernya sih ZA-A kalau Hong Kong ya. Dan kelengkapannya full set original sesuai dengan bawaan si HP-nya. Sebenarnya ini paketnya nggak gini doang ya, ada ada kardusnya tadi udah gue bongkar karena lumayan gede, nggak muat kalau misalnya di sini, nggak asik banget gitu kalau ditaruh sini. Jadi gue buka aja kardusnya, kan itu ada plastiknya, baru langsung gue buka paket dengan bubble wrap-nya ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita buka aja paketnya. Ini sih harusnya lebih mudah ya untuk bukanya. Kemarin ada yang minta gue buat bukanya tanpa di skip ya, ini nggak gue skip. Katanya biar lebih mantep aja. Kebetulan juga ini lebih gampang bukanya. Ini untuk boxnya. Wih, dapat apa ini? Oh, dikasih casingnya loh. Lumayan lah ya, bisa jadi casing sementara sebelum nantinya gue beli casing favorit gue. Ini kita taruh sini aja. Oke, ini dia boxnya untuk iPhone XR yang warna biru. Gue pesennya ya warna biru. Ini dusnya original katanya sih. Kalau dilihat dari belakangnya emang originalnya ya, kelihatan. Bukan tempelan, ini varian 64GB. Di bagian belakangnya ada model numbernya ZA-A, yang artinya ini dari Hong Kong. Seharusnya sih dual SIM nano ya. Nanti kita akan cobain masukin kartu gua, 2 kartu. iPhone XR Blue 64GB. Di sini ada IMEI-nya ada 2, dan kemungkinan besar sih IMEI-nya nggak akan terdaftar ya. Soalnya ini iPhone XR yang udah lama. Dusnya juga dus yang gede tuh. Kan kalau untuk yang baru sekarang dusnya dia menipis gini. Nggak ada kepala charger, dia cuman ada lightning cable, dan itu yang USB-C to lightning. Kalau yang ini kan masih USB tipe A ke lightning. Oke, langsung kita buka aja. Ini gua rasa dusnya original ya, lu bisa cek sendiri. Kita langsung buka aja. Ini dia unitnya, iPhone XR warna blue. Taruh dulu sini. Ada manual book. Wih, manual booknya keren loh. Ini kalau ori itu beda ya. Dia tuh lebih ngotak gitu. Mengotak maksudnya. Niat buatnya tuh. Design by Apple in California. Di dalamnya itu ada hello Apple sticker. Masih dapat Apple sticker, dapat 2 bawaannya. Dan ini ada panduan dalam 2 bahasa sih harusnya. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Cina ya. Bahasa Hong Kong maksudnya. Terus ini ada 3. Ini apa ini? Beda bahasa ya, nggak ngerti lagu ini. Ya gitulah pokoknya. Terus di sini ada SIM ejectornya, belum dipakai juga sama dia. Ini benar-benar terawat ya untuk aksesorisnya. Apple sticker masih ada. Terus dusnya juga masih originalnya, dan katanya sih kelengkapan yang lainnya itu original. Semoga aja emang seperti itu. Kita beralih, di sini ada earphone. Ini earphone-nya harusnya orinya ya. Coba gue bedain. Nah, di sini gue ada earphone yang bukan original ya. Kalau dari bahan itu kelihatan banget ini agak kasar, dan ini tuh lembut banget. Terus kabelnya tuh dia lebih tebal, lebih empuk gitu loh. Ini tuh agak kasar gitu. Terus kalau gue sih ngeliat perbedaannya, di sini dia kayak ada tulisan gitu. Kelihatan nggak ya? Tuh ada tulisan tuh, Assemble in California kalau nggak salah tulisannya. Ada modelnya juga A1748 ya. Jadi perbedaannya kayak gitu, dan ini nggak ada kayak gininya ya. Stiker biru-biru gini. Stiker OM sih. Yang bukan original lah intinya. Gua nggak begitu tahu banget mengenai OM. Terus di sini ada lightning cable-nya. Ini udah mulai sedikit kotor ya. Kayaknya dipakai terus nih. Ini juga orinya sih, kelihatan banget. Bahannya beda. Gue punya kabel ori, dia sama sih gue pegang tuh.
teksturnya sama. Ini kabel ori gua. Kalau kabel yang OM kayak gini nih, kabel yang bukan ori, dia kasar. Dan dalamnya tuh kayak kopong gitu. Kalau ini padat. Ya, kurang lebih gitulah. Lumayan dapat kabel ori, kita taruh lagi. Oke, terus kita dapetin kepala chargernya. Ini untuk Hongkong yang kayak gini ya, yang kaki 3, yang kalau kalian beli iPhone second tuh biasanya dapatnya yang kayak gini. Cuman itu yang bukan originalnya. Kalau ini yang orinya, gue nggak ada contoh sih yang kayak gini, udah pada kejual HP gue. Cuman ini lebih padat tuh, nggak kopong. Kalau yang kopong tuh tak banget, ini tek. Dan berat ya. Gue ngerasainnya berat. Gue nggak pakai juga sih karena gue punya ori juga yang kaki 2 yang bawaan Indonesia. Jadi kalau misalnya pakai ini ya mubazir aja gitu. Ini kan harus ada tambahan juga. Ya mending gue taruh sini aja. Kayaknya nggak ada apa-apa lagi. Kita langsung beresin dan langsung beralih ke unitnya. Oke, ini dia iPhone-nya, iPhone XR yang warna biru 64GB, Hongkong set, dan ini dual SIM nano. Kalau untuk aksesorisnya gue bisa bilang tadi bagus semua ya. Itu original semua menurut gue. Dan kemungkinan besar emang originalnya. Lalu kita akan cek unitnya apakah sebagus aksesorisnya ini, oke? Jadi untuk bodinya di sini di bagian belakang dia tempelin tempered glass ya. Wih, ini kayaknya pemakaian pribadi banget ini. Soalnya gue beli di Tokopedia, kayaknya dia bukan toko gitu deh. Dia kayak pemakaian pribadi dan langsung gue beli aja. Ini untuk tempered glass bagian belakangnya itu dia transparan ya, yang bening. Ini ada segelnya, gue nggak tahu segel apaan. Terus ini untuk frame bagian kirinya masih mulus, belakangnya juga nggak ada yang pecah ya, masih bagus. Bagian bawahnya, terus ini di bagian kanannya masih bagus juga. Untuk SIM-nya di sini, ini di bagian atasnya juga masih mulus, aman. Terus penyakit dari iPhone XR kan biasa di kameranya sini dia kayak ngelupas gitu warnanya, ini enggak ya. iPhone XR gue yang warna merah kemarin tuh ngelupas. Jadi kalau misalnya kena kena meja atau segala macamnya tuh dia langsung kayak ada baret-baret tipis gitu. Kalau nggak pakai casing ya. Kalau ini aman sih. Untuk layarnya aman sih. Nggak ada yang pecah. Terus dia nggak ngangkat juga LCD-nya, aman. Bodinya juga nggak bengkok, lo bisa lihat sendiri. Aman ya. Kayak untuk fisik aman, gue rasa langsung kita nyalain aja. Logo Apple. Ini tombol-tombolnya masih enak sih. Clicky, anjay, clicky. Ini untuk tombol volume up down-nya. Terus ini untuk tombol silent-nya. Oke, ini iPhone-nya udah nyala. Terus kita langsung swipe aja. Ini untuk layarnya masih bagus sih, gue rasa. Kita coba untuk true tone-nya nyala ya. True tone-nya masih nyala. Terus kita lihat warna putihnya masih bagus sih gue rasa. Nggak ada dead pixel ya. Aman. Dari LCD-nya sih masih mantul kalau gue rasa sih. Terus kita ke pengaturan. Ini iCloud-nya udah kosong. Gue tinggal masukin aja. Untuk bunyi haptiknya masih berfungsi dua-duanya ya, dan nggak sember gue rasa. Ini iCloud-nya gue masukin dulu aja ya. Bentar gue masukin iCloud dan gue skip ke sini. Oke, jadi ini iCloud-nya udah gue masukin. Gue sekaligus nyoba WiFi-nya. Ini WiFi-nya bisa ya buat masukin iCloud tadi. Terus kita akan coba masukin SIM card gue di sini. Jadi gue punya 2 SIM card ini. Kartu internetnya gue pakai Live On dari XL, dan untuk kartu utama gue pakai Telkomsel ya. Ini coba gue buka di sini. Jadi SIM tray-nya, SIM tray apa namanya? SIM slotnya ya. Slot SIM-nya kayak gini. Bagian depannya ini dan bagian belakangnya ini. Dan ini ada keterangan emailnya, lu bisa lihat, kelihatan nggak sih? Lalu di bagian sini nih. Tuh, kelihatan nggak ya? Tipis-tipis. Jadi ini gua rasa SIM slotnya ini originalnya. Oke, langsung kita masukin aja SIM cardnya. Yang SIM 1 tuh kayaknya yang atas deh. Jadi ini untuk SIM 1. Dan untuk SIM 2-nya yang di bagian bawah sini. Ya, jadi gini ya. Ini atas, ini bawah. SIM depan belakang sih orang nyebutnya. Kalau untuk iPhone dual SIM. Oke, langsung kita masukin.
Oke, di LTE kebaca untuk live on-nya dan juga Telkomsel pakai masker. Jadi dua-duanya ini kebaca ya. Kalau gue cek di bagian seluler sini, dia ada SIM utama sama SIM kedua, dua-duanya nyala. SIM utama ini yang live on gue untuk internet, dan untuk SIM yang keduanya ini SIM dari si Telkomsel gue yang tadi. Jadi untuk SIM WhatsApp tuh biasanya gue pakai Telkomsel, tapi untuk internetnya gue pakai live on. Ini kedua-duanya bisa 4G ya, bisa diaktifin 4G. Ini untuk SIM 2 dan ini untuk SIM satunya. Ini juga bisa di customize. Ini gue ganti aja kali ya, SK live on. Oke, SK live on, jadi dia berubah di sininya. Yang ini kita ganti jadi SK Telkomsel. Oke, jadi ada dua, SK Live On sama SK Telkomsel. Krempeng maksudnya SK tuh. Oke, untuk jaringan seluler gue rasa aman. Kalau IMEI-nya, ini gue cek dulu untuk model numbernya, dia ada di M, belakangnya ZA-A, sesuai sama itunya ya. Sesuai sama dusnya tadi. Terus untuk versi pelengkap lunaknya atau iOS-nya tuh gue berada di 14.4.2 yang terbaru. Battery health-nya gue dapetin di angka 86% sesuai dengan deskripsi yang ada di sellernya itu. Yang sellernya bilang itu 86% untuk baterai health-nya. Lalu untuk IMEI-nya di sini ada dua. Yang live on ini SK Live On ini IMEI-nya 1, terus yang untuk Telkomsel lagi ada 1 lagi ya. Dan kedua-duanya ini sebenarnya kalau gue cek di IMEI Kemenperin itu nggak akan terdaftar. Bentar ya. Ini untuk yang SIM 1 atau SIM depan, IMEI-nya tidak terdaftar. Terus yang SIM 2-nya, SIM Telkomsel gue, ini IMEI-nya gue salin. Tempel. Tidak terdaftar juga. Jadi untuk iPhone XR yang Hongkong ini, gue sih ngerasanya udah setahun lebih ya, udah setahun lebih. Dan pada saat itu belum ada peraturan untuk pendaftaran IMEI di Kemenperin. Jadi ya pastinya ini IMEI-nya nggak terdaftar. Tapi untuk jaringan seluler gue rasa aman. Pemakainya gue rasa lebih dari lebih dari 1 tahun. Kenapa gitu? Gue bisa cek di sini di nomor serinya, gue cek ya. Gue salin. Terus gue masuk ke cek coverage. Buat kalian yang belum tahu, mungkin bisa coba ini juga nanti, cek coverage.apple.com. Jadi ini tuh untuk mendeteksi iPhone kita tuh masa berlaku servisnya udah habis atau belum. Biasanya masa berlaku kan selama 1 tahun. Ini gue akan coba iPhone XR sesuai ya. Ini untuk nomor seri gue. Tanggal pembelian yang valid dan dukungan teknisnya udah berakhir, perbaikannya juga udah berakhir. Artinya ini udah dipakai lebih dari 1 tahun. Gua nggak tahu perihal dia pakai SIM card-nya tuh, masukin SIM card ke HP ini tuh setelah 15 September 2020 atau sebelumnya. Jadi kalau mau lebih pastinya nanti gua akan pakai HP ini selama 3 bulan dan gua akan tes IMEI-nya itu keblokir atau enggak. Pastikan pertanyaan kalian banyaknya kayak gitu ya. Nah, nanti akan gue buktikan karena kemungkinan besar ini akan jadi daily driver gue. Kenapa begitu? Karena nanti gue ada niatan mau ubah housing juga iPhone XR ke iPhone 12. Kenapa gue pengen buat begitu? Karena gue pengen menebus kesalahan gue di iPhone X gue kemarin yang sedikit gagal sih, walaupun akhirnya berhasil. Karena gue ya percaya diri dengan pengalaman gue yang kemarin, seharusnya gue udah bisa mengubah iPhone XR gue ini menjadi iPhone 12. Jadi nanti gue akan pesen housingnya dari luar negeri dan akan gue pasangin ke iPhone XR ini. Jadi nanti tinggal tungguin aja barangnya datang dan akan langsung gue buatin videonya dengan cara membongkar iPhone XR ini. Kita lanjut ngecek yang lainnya ya, sampai lupa. Jadi kita langsung cek apa lagi ya. Oh ya, senternya belum gue tes. Dia masih nyala ya, senternya masih nyala. Terus untuk internetnya, internet kan tadi udah gue coba bisa untuk jaringan selulernya, jadi aman gue rasa. Nggak ada masalah, nggak cuma LTE doang, dia bisa dipakai. Terus untuk kameranya ini masih bagus. Bentar gue lap dulu. Masih bening banget ini asli. Dan dia silent ya. Untuk kamera depannya juga masih mantap. Bentar gue lap dulu, agak kotor kamera depannya. Oke, jadi itu dia untuk kameranya masih berfungsi dan hasilnya ya kayak gini. Gue sampai lupa buat ngecek mikrofonnya di sini untuk aplikasi aplikasi rekam suara. Gue coba tes berbicara. Tes 1 2 3, cek tes 1 2 3. Oke, balik lagi sama gue Sekrempeng di sini dan di video kali ini gue bersama iPhone XR Blue yang dual SIM Nano. Coba tes berbicara. Tes 1 2 3, cek tes 1 2 3. Oke, balik lagi sama gue Sekrempeng di sini dan di video kali ini gue bersama iPhone XR Blue yang dual SIM Nano.
Oke, jadi masih bisa berfungsi ya. Gua rasa nggak ada kendala untuk mikrofonnya. Terus untuk hasil trio toolsnya, kalian bisa cek sendiri di sini. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulannya. Jadi, bentar deh. Gue sampai lupa. Gue belum ngetes untuk wireless chargingnya ya. Kan iPhone XR ini udah support wireless charging. Kita langsung coba aja ya. Dia masih bisa berfungsi ya. Jadi nggak ada kendala untuk wireless chargingnya ini. Gua rasa ini masih originalnya semua, termasuk aksesorisnya. Dan untuk kesimpulannya, gua rasa ini barang bagus banget. Gua dapetin di harga 6.400.000. Kalau kalian cek ya, kalian cek iPhone XR yang dual SIM, yang asli Hong Kong ya, maksudnya yang asli ZA-A, itu pasti harganya di atas 6,5 juta. Itu yang asli ya. Terus untuk aksesorisnya ini original semua. Kebanyakan pasti ada yang entah kabelnya itu udah rusak, jadi bukan yang originalnya, entah itu kepala chargernya udah ganti, tapi kalau ini full set semuanya original. Kalau kalian cek juga di marketplace itu banyak yang jual iPhone XR dual SIM nano, tapi regionnya bukan ZA-A kayak gini. Artinya bukan dari Hong Kong asli, biasanya tuh regionnya LL-A yang dari USA, terus dibikin dual SIM nano. Jadi ada caranya ya, ada kayak slot SIM gitu, yang buat ganti single SIM jadi dual SIM nano. Dan itu dipasang, dibongkar dulu HP-nya, diganti yang single SIM menjadi dual SIM. Kebanyakan sih seperti itu sekarang, dan harganya itu emang murah. Yang iPhone XR kayak gitu, yang kalau nggak salah ya, gue cek itu di harga 6.100.000 kalau nggak salah. 6.100.000 sampai 6.300.000 yang kayak gitu. Dan itu dia HP-nya bukan ori dari Hong Kong, dari LLA ya, LLA dijadiin dual SIM, terus aksesorisnya OM, bukannya originalnya. Kalau kita hitung-hitungan ya, untuk dashboard, kepala charger, earphone, sama lightning cable, gua rasa itu udah lebih dari 800.000 ya. Bahkan bisa sampai 1 juta nih untuk aksesorisnya aja. Berarti kan hitungannya kalau misalnya HP-nya aja, berarti ini harganya di 5.400.000 ya harusnya ya. Kalau misalnya ininya aja 1 juta. Jadi kenapa gue bilang ini sangat worth it ya, karena itu tadi, ZA-A resmi, terus ini bodinya mulus banget, fungsionalitasnya normal semua, aksesorisnya original semua. Ini udah kayak beli iBox aja sih kalau menurut gue ya. Dan sepengalaman gue beli iPhone dari awal gue nge-YouTube sampai sekarang, itu gue rasa iPhone yang paling the best ya ini doang ya. Kondisinya ya, kondisi, kelengkapan, dan segala macamnya ini yang paling bagus. Yang paling worth it dari semuanya, dan harganya juga paling worth it. Oke, gue rasa gitu aja video dari gue. Gue mau bermanja-manja dulu dengan iPhone XR gue ini, karena akan gue jadiin daily driver ke depannya, menggantikan iPhone X gue yang udah custom housing menjadi iPhone 12 Pro. Mungkin iPhone itu nanti akan gue jadiin iPhone kedua gue ya, buat YouTube atau segala macamnya. Buat update-update iOS yang resmi sama beta, nanti gue akan pakai iPhone X itu. Dan iPhone XR ini akan gue jadikan menjadi daily driver utama gue. So, gue rasa gitu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Gue pamit.